Isa sebelum kesini dari mana? Saya tadi habis ada kuliah sih Bu. Oh, kuliah ya. Ambil jurusan apa? Kebetulan saya ambil jurusan bimbingan dan konseling. Keren juga dan konseling. Udah semester berapa nih? Sekarang sudah semester 5 sih Bu. Semester 5 ya? Iya. Oh, di kampus mana Mbak? Di kampus Ngagel. Kampus mana ya? Lumayan jauh dari sini ya. Iya, jauh juga. Dari rumah lumayan jauh 30 menit. Untung sampai di sini nggak hujan ya Mbak ya. Untung dari cuacanya. Iya. Selain kuliah, apa kegiatan Mbak Isa? Nggak ada sih Bu untuk kegiatan yang khusus kayak kerja gitu enggak. Paling ya kalau pulang kuliahnya nggak terlalu sore, nggak terlalu siang gitu, paling nongkrong sama teman-teman juga aja sih. Nongkrong kerja Mbak Isa? Enggak. Oh, Mbak Isa dari setelah pulang kuliah, nongkrong, nyantai, kerja juga sih Mbak Isa. Iya. Baik Mbak Isa kan jauh-jauh dari Ngagel ya Mbak Isa ya? Iya. Jauh dari Ngagel ke sini. Pasti ada hal yang ingin diceritakan atau disampaikan kepada saya. Ada Bu, ada yang bisa juga. Sebelumnya Mbak Isa udah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Belum sih Bu. Oh baik, sesi konseling ialah proses pemberian bantuan kepada konselor dan konselor, dan yang menyelesaikan permasalahan sendiri ialah konselor, dan si konselor hanya menjembatani saja. Apakah Mbak Isa paham? Iya paham Bu. Dan biasanya proses konseling itu tidak terjadi satu kali aja, biasanya 2 atau 3 kali lebih. Nah, terus selang waktunya itu antara 30 sampai 45 menit, itu tergantung Mbak Isa memilih hari dan berapa jamnya. Kira-kira berapa hari? Hari apa yang bisa? Kira-kira hari ini berapa menit sih? Kalau mau tekan keren. Yang gini. Berapa? Kan kita pikir. Coba dulu. Sini. Coba juga kamu itu sekali. Iya. Proses konseling ialah proses pemberian bantuan kepada si konselor dari konseling. Proses konseling ialah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling, dan yang menyelesaikan masalahnya sendiri itu ialah konseling. Dan si konselor hanya menjembatani, dan saya hanya jembatan dan Mbak Isa menyelesaikan masalahnya. Dan biasanya Mbak Isa, proses konseling itu tidak terjadi sekali, biasanya 2 atau 3 lebih. Dan juga proses konseling rata-ratanya biasanya 30 sampai 45 menit. Nah, 30 sampai 45 menit. Kira-kira Mbak Isa bisanya hari apa? Gimana kalau hari Rabu aja Bu? Hari Rabu. Hari Rabu sama hari apa? Hari Rabu dan Jumat mungkin. Dan Jumat ya. Berapa menit Mbak Isa? 30 menit saja boleh. Rabu dan Jumat. Dan di jamnya jam berapa? Jamnya nanti bisa jam 10 gitu kalau hari Rabu. Kalau hari Jumat mungkin setelah Jumatan gitu bisa. Baik. Sebelumnya saya izin mencatat sedikit demi sedikit ke Mbak Isa ya. Baik, Mbak Isa bisa melanjutkan cerita yang ingin disampaikan kepada saya tadi. Ya aku takut apa yang saya merasakan kok menceritakan. Iya lah. Iya lah apa yang kamu rasakan. Langsung. Iya langsung.
tuanya itu tidak kayak berkuliah gitu loh Bu anak saya. Saya waktu lulus SMK itu ibu itu emang bilang kayak kuliah aja gitu loh. Soalnya kakak kedua kakak saya kan nggak ada yang kuliah, terus saya tuh nggak mau. Saya kan kuliah ini beda 2 tahun kan Bu. Itu selesai saya ya pertama itu nganggur gitu Bu di rumah. Terus ibu itu kayak suruh kuliah gak mau, terus di rumah nganggur, cari kerja kayak atau apa gitu lah. Terus akhirnya ya udah saya cari kerja. Akhirnya saya dapat kerjaan itu Bu. Saya sudah kerja 2 tahun di kerjaan itu. Terus ternyata di kerjaan itu juga mengharuskan untuk minimal S1 gitu lah gitu. Akhirnya ya sudah saya akhirnya berkuliah, saya bilang ya sudah saya mau kuliah, ya sudah tentu kan ibu itu bilang ya sudah kuliah gitu. Terus ya akhirnya saya daftar di ibu anak ini kan Bu. Pertamanya itu saya daftar itu manajemen, jurusan manajemen. Ya sudah akhirnya saya daftar manajemen. Saya bilang saya sudah daftar di adik buana jurusan manajemen. Itu ibu itu marah, kayak bilang kenapa sih manajemen mau jadi apa, manajemen itu nggak ada yang minat gitu kayak ini itu kayak mau jadi apa gitu loh. Terus akhirnya ya sudah akhirnya saya mengalah, saya turuti lagi, saya minta pindah jurusan. Akhirnya saya pindah di DKI ini Bu. Nah berjalan sampai 2 semester kedua itu kan agak libur, ya ada beriswas kan libur, saya butuh libur panjang itu sebelum masuk ke semester 3. Itu saya kan masih apa ya, libur itu masih kerja gitu loh Bu di kerjaan yang pertama itu. Terus akhirnya itu kayak gak nutup kayak apa ya, saya tuh kayak masih minta uang saku gitu loh Bu, padahal udah kerja. Maunya ibu saya tuh apa kayak ya kamu kan sudah kerja ya nggak usah minta uang saku lagi gitu loh. Tapi saya tuh masih tetap minta uang saku gitu loh Bu, karena ya gaji dari kerjaan pertama itu enggak apa ya, kayak enggak nutup gitu loh Bu, cuma sedikit. Terus ya akhirnya saya kan juga nggak pernah ngasih orang tua kan meskipun sudah kerja. Ternyata cari kerjaan lain gitu loh, ya apa liburan nggak ngapa-ngapain aja kok gitu. Akhirnya saya itu pun yang menyarikan kerjaan yang kedua itu ibu saya kayak di tempat orang jualan frozen food gitu loh Bu. Terus itu kayak pas ibu saya beli di sana, terus pas ketepaan tokonya itu menerima kayak lowongan gitu. Akhirnya anak saya aja, padahal itu ibu itu belum ngomong ke saya gitu loh. Ya akhirnya ketika saya bawa ke saya, ya sudahlah saya turutin aja. Saya tuh selalu nurut gitu loh Bu, semua tuntutan orang tua itu saya turutin. Akhirnya tapi itu cuma ya di kerjaan kedua itu hanya berlaku selama seminggu aja, karena saya nggak kuat gitu loh Bu, kayak capek kan pagi kan kerja saya yang pertama itu di PAUD gitu loh Bu, ngurusi anak-anak. Dan itu kan ngurusi anak-anak kecil kan kayak capek gitu kan Bu. Ya sudah akhirnya saya keluar dari kerjaan kedua, tetap saya nggak bilang ibu saya. Terus tiba-tiba aja gitu loh keluar. Biasanya kan saya diskusi dulu, saya keluar gitu. Saya tiba-tiba terus kok kan itu kerjanya sore ya Bu, yang di tempat kedua itu. Akhirnya pokoknya hari setelahnya itu saya kan sudah keluar. Ibu bilang, kok gak berangkat kerja ke yang di Frozen itu? Enggak, aku keluar, aku bilang gitu. Terus ibu, kenapa keluar? Kayak ya marah gitu loh. Dicari kerja kok mau keluar dan lain-lain. Capek lah, maksudnya kayak capek, aku tuh capek. Apa
boleh marah gitu lah Bu. Baik, Mbak Nisa kepengen tidak marah, lalu tidak terlalu menekan Mbak Nisa. Iya. Mungkin saja orang tua Mbak Nisa itu mengungkapkan rasa sayangnya itu dari marah. Ya masa dengan marah-marah itu bukan kasih sayang Bu? Memangnya orang tua Mbak Nisa nggak boleh marah kepada Mbak Nisa? Ya tapi ya bukannya nggak boleh, cuma kan saya kan sudah melakukan apa yang beliau suruh kan Bu, masa masih tak terima aja. Tapi kan namanya orang tua juga biasanya marah-marah. Memangnya nggak boleh marah-marah? Apalagi terhadap anaknya sendiri. Ya boleh Bu, cuma kan marahnya ya jangan apa ya, setelah usaha yang saya lakukan masih masak masih tetap marah. Memangnya dari kemarahan Mbak Nisa kepada Ibu Mbak Nisa, Ibu Mbak Nisa nggak marah lagi? Ya, tetap marah sih Bu. Tetap marah kan? Kenapa Mbak Nisa marah-marah kepada Ibu Mbak Nisa? Lalu kalau Mbak Nisa misal marah kepada Ibu Mbak Nisa kan kerja gitu? Ya tidak. Ya tidak sih Bu. Apakah ada bukti jika ibu kamu marah ke kamu itu berarti nggak sayang? Nggak ada sih Bu. Nggak ada kan? Jika mereka memarahimu, apakah ada yang berubah dari kamu? Ya. Mungkin ibu kamu juga ingin yang terbaik buat kamu, makanya ibu kamu marahi kamu kan? Iya sih Bu. Orang tua kamu juga membiayai sekolah kamu. Mungkin itu saya yang terbaik buat kamu, dengan marahi kamu tersebut. Mungkin perasaan Mbak Nisa yang marah tersebut bisa diganti dengan perasaan